Halo semua, di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang muskuloskeletal yang dibimbing oleh Bu Listia. Pengertian sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Sistem muskuloskeletal. 1. Otot atau muskel. Otot atau muskel adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan, atau alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. 2. Rangka atau skeletal. 1. Bagian tubuh, tulang, sendi, dan tulang rawan. 2. Sebagai tempat menempelnya otot. 3. Memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sistem rangka, alat gerak tubuh manusia. Sistem muskuloskeletal dibagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Alat gerak pasif dilakukan oleh rangka atau skeletal, sedangkan alat gerak aktif dilakukan oleh otot atau muskel. Rangka tulang adalah jaringan ikat yang keras dan kaku atau jaringan penyongkong, banyak melindungi mineral atau kalsium dan fosfor, zat perekat atau kolagen, dan zat kapur. Fungsi sistem rangka. 1. Sebagai penyangga. Penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen atau penghubung tulang dengan tulang, otot, jaringan lunak atau tendon yang menghubungkan tulang dengan otot dan organ. 2. Penyimpanan mineral atau kalsium dan fosfat dan lipid. 3. Produksi sel darah. 4. Pelindung. Membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak. 5. Penggerak. Dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak. Adanya persendian. Sistem muskuloskeletal tersusun dari bagian dan jaringan tubuh, yaitu 1. Tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Tulang sendiri terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan terbuat dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral termasuk kalsium. Sedangkan lapisan dalam, bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Kedua, sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan, tetapi ada juga yang tidak. Sendi yang tidak bisa digerakkan, contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tengkorak. Sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang ketiga, otot. Jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan, atau alat gerak aktif
yang menggerakkan tulang. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti saat berjalan, menggenggam benda, atau saat mengubah posisi tubuh, misalnya menekuk dan meluruskan lengan atau kaki. Otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya saluran cerna dan pembuluh darah. Aktivitas otot polos diatur oleh saraf otonom, sehingga mereka dapat bekerja secara otomatis. Otot jantung sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Fungsi otot 1. Pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. 2. Penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. 3. Produksi panas. Produksi panas, kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Ciri muskle atau otot. 1. Kontraktilitas. Artinya serabut otot berkontraksi dan menegang. 2. Eksitabilitas. Artinya serabut otot akan merespons dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. 3. Ekstensibilitas. Artinya serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. 4. Elastisitas. Artinya serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau relaksasi. 4. Tulang rawan, sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, tetapi lebih kenyal dan lentur, tidak seperti tulang rangkap. Tulang rawan bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan serta menjadi peredam fisik saat tubuh mengalami cedera. 5. Ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. 6. Tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Ada banyak jenis tendon dan salah satunya adalah tendon Achilles, tendon terbesar di tubuh. Tendon ini menempelkan otot betis ke tulang tumit dan memungkinkan kaki serta tungkas untuk bergerak. Sementara itu, tendon rotator cuff di bahu berfungsi untuk menunjang gerakan bahu dan lengan. Cara kerja sistem muskuloskeletal. Ketika Anda hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem syaraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Selain untuk mengendurkan otot, sistem syaraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendur dan rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi sehingga gerakan tubuh akan ikut terhenti.
Gangguan pada sistem muskuloskeletal. Gangguan pada sistem muskuloskeletal bisa menimbulkan berbagai keluhan, mulai dari nyeri, otot, atau sendi terasa kaku sehingga sulit untuk bergerak. Ada banyak gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem muskuloskeletal, diantaranya cedera, misalnya patah tulang, dislokasi cedera otot, dan kesleo, kelainan tulang, misalnya akibat cedera, osteoporosis, penyakit degeneratif, kelainan genetik, dan tumor atau kanker, osteomelitis atau infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Gangguan persendian seperti radang sendi, robekan ligament, bursitis, dislokasi sendi, dan nyeri sendi. Gangguan pada sendi lutut meliputi cedera, meniskus, dan robekan pada ligamen lutut. Masalah pada otot, misalnya otot robek, atrofi otot, cedera hamstring, dan sarkopenia atau berkurangnya massa otot akibat penuaan. Penyakit autoimun, misalnya rheumatoid arthritis, vaskulitis, ankylosing spondylitis, dan lupus. Cara menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal. Agar sistem muskuloskeletal bisa tetap berfungsi dengan baik, menjaga kesehatan caranya adalah sebagai berikut. 1. Lakukanlah olahraga secara rutin, misalnya dengan berjalan santai, berenang, latihan beban, yoga, atau pilates. 2. Perbaiki postur tubuh, yaitu dengan membiasakan diri untuk duduk dan berdiri tegap. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama makanan yang mengandung kalsium, protein, dan vitamin D, untuk menjaga tulang tetap kuat. 4. Jaga berat badan tetap ideal untuk mengurangi tekanan berlebih pada tulang dan sendi. 5. Berhenti merokok dan kurangi konsumsi minuman beralkohol. 6. Selain itu, perlu rutin menjalani pemeriksaan kesehatan atau check up untuk memantau kondisi sistem muskuloskeletal. Penting dilakukan terutama pada orang yang sudah berusia lanjut karena lebih berisiko mengalami masalah tulang seperti osteoporosis. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.